ngejelasin yang ada kayak katanya nggak haid tapi dia nyeri perut. Apa sih dok? Ada ketakutan tersendiri nggak sih dari keluhan itu tersendiri? Sebenarnya ya itu saya bilang kalau seandainya gagal kan pasien hamil toh, hamil. Nah kalau misalnya tiba-tiba pasien misalnya nggak hamil, misalnya tiba-tiba nggak haid nih, amenorrhea kita sebutin ya, tiba-tiba dia nggak haid, terus kok disertain sama nyeri perut yang nyeri banget gitu ya, itu sebaiknya kontrol karena ditakutin kemungkinan ada ke arah kehamilan di luar kandungan atau KET, itu yang ditakutin. Implan ada kemungkinan bisa ke sana juga. Nah, kenapa bisa? Itu karena kan KB implan ini kalau dari penelitian tuh ternyata bisa, kan isinya hormon progesteron ya, dia bisa mengganggu gerakan silia di saluran peranakan. Itu kan normalnya tuh kalau misalnya hamil tuh embrio yang di saluran peranakan itu akan dibawa ke rahim kan. Nah, gimana cara bawanya? Karena di situ ada semacam kayak rambut-rambut atau silia di bagian saluran peranakan. Nah, kalau misalnya kemampuan itu menurun ya, embrio tadi nggak bisa balik ke rahim, jadinya tetap di saluran peranakan, jatuhnya ya jadi KET gitu, hamil di luar kandungan. Kalau udah nyeri hamil di luar kandungan ya, tapi kalau udah KET, kehamilan ektopi terganggu, nyeri sekali ya kemungkinan sudah perdarahan gitu loh. Jadi tuh emang harus diingat. Tadi kan ada untuk pemasangan implan yang tadi yang nanya boleh untuk siapa saja. Sebenarnya implan itu ada yang tidak disarankan. Tidak disarankan untuk memakai implan. Pertama pasti hamil ya. Hamil ya ngapain ya kalau untuk pasang lagi. Terus yang kedua perdarahan yang nggak jelas penyebabnya. Yang ketiga mungkin pasien punya kayak riwayat tumor atau kanker payudara, itu nggak disaranin. Ada miom atau mungkin gangguan toleransi glukosa atau DM, itu nggak disaranin sih. Tapi ada perhatian khusus yang sebaiknya juga tidak dipasang. Yang tadi kan tidak boleh ya, ini yang disarankan sebaiknya tidak dipasang. Jadi ada perhatian khusus itu untuk beberapa, misalnya kayak orang yang riwayat stroke atau penyakit jantung, atau lagi menggunakan obat-obatan, misalnya kayak obat TBC, obat epilepsi, HIV, atau obat-obat yang anti jamur, karena itu bisa menurunkan efektivitas dari implan, jadi tidak disarankan untuk orang-orang ini. Jadi mending disarankan untuk memakai KB yang lain. Itu yang harus penting, Wi. Jadi kalau misalnya emang ada pasien yang nanya, itu harus dijelasin. Dokter tadi kan udah jelasin semua kayak gitu kan. Terus kan kalau kita jelasin kayak gitu, ada pasien memang yang merasa ketakutan hebat kayak gitu kan. Nah dia nanya, boleh nggak dibuka nggak sih kayak gitu kan? Jadi bisa nggak sih permanen aja gitu spiral implannya? Itu ya namanya implan kan barang ya, itu kan barang asing, sebaiknya sih diambil. Apalagi implan itu kan tujuannya kontrasepsi. Memang tujuan awal ya untuk mencegah kehamilan, dan implan itu sendiri punya jangka waktu. Misal seperti implanon ya, punya jangka waktu 3 tahun ya, sebaiknya ya dilepas karena kan udah nggak efektif lagi. Tapi sebenarnya kalau implan itu sendiri sih dasarnya memang sebenarnya nggak bahaya. Cuman ya ngapain pula dibiarin lama-lama permanen, yang penting dilepas aja gitu. Terus kayak penggunaan jangka panjang gitu kan dok, banyak masyarakat yang bilang pakai implan kok buat gemuk sih kayak gitu. Ya memang sih sebenarnya kalau untuk KB progesteron ya, untuk jenis ini memang ada efek samping ke arah sana, cuman berbeda dengan KB suntik 3 bulan ya. KB suntik 3 bulan dia lebih membuat gemuk ya, tapi kalau misalnya implan itu memang dibuat sedemikian rupa dengan dosis kecil, dan dilepasinnya juga, rilisnya juga pelan-pelan kecil. Jadi itu enggak terlalu akan membuat gemuk yang kayak gimana tuh enggak. Paling banter itu umumnya ya, itu peningkatan berat badan cuma sekitar 1-2 kilo, tapi nggak akan yang sampai yang gemuk banget. Berarti nggak akan buat gemuk kali ya? Enggak. Tapi kalau misalnya nih ada pasien dok, misalnya dia obesitas morbid, gemuk banget, pengen pakai implan, ya kasih pilihan yang lain. Dia bisa nyebabin kayaknya banyak ya pertanyaannya. Iya lumayan dok, soalnya unek-unek pasien semua nih. Gimana Wi? Terus katanya bisa nyebabin kanker nggak sih?
Oh enggak, itu ada penelitiannya kok. Jadi justru penelitiannya tuh kayak di atas penelitian, namanya meta analisis ya. Dan penelitian itu mengatakan tidak menyebabkan kanker, jadi nggak perlu takut, nggak perlu. Ini lumayan sih diskusinya, penting terutama untuk yang dengerin ya, untuk bunda-bunda yang di rumah juga ini penting. Dan hal-hal yang kayak tadi tuh yang Dewi nanyain itu hampir banyak orang menanyakan hal yang sama. Tapi intinya sih sebenarnya implan aman sih, nggak ada masalah. Nggak ada. Terus kan dok, misalnya kan udah dipasang nih implan. Ini kan seseorang kayak perempuan yang selalu aktivitasnya itu memang bekerja di luar. Bisa nggak sih langsung kerja dia? Tergantung kerjanya apa dulu, Wi. Kalau misalnya kan jadi gini, waktu habis pasang itu sebaiknya disarankan sih tidak ada gesekan, tahanan atau tekanan di bagian yang dipasang ya, karena kan namanya juga itu kan pasti nyeri dong. Jadi kalau misalnya memang kerjanya kayak ibunya itu emang angkat berat, angkat karung atau macam-macam, ya nggak disarankan dong. Tapi kalau misalnya kalau cuman kerjanya kayak di kantoran, oke sih, kan tuh juga pasang implan di tempat tangan yang jarang digunain, sebelah kiri kan, sebelah kanan nggak ada masalah. Iya sih. Jadi sebenarnya aktivitas seperti biasa, nggak mengganggu sama sekali. Kalau mau kerja boleh, kalau mau aktivitas apa aja boleh, asal nggak mengganggu tangan sebelah kiri dan nggak yang berat sekali. Itu kan kasus gini ya, ibu tuh lagi menyusui tapi dia sudah pakai implan, itu maksudnya ada berbahaya nggak? Oh nggak ada masalah, nggak. Implan tuh menyusui juga nggak ada masalah sih, itu aman kok, nggak ada masalah. Ya. Terus ini dok, satu lagi pertanyaan Dewi. Nah, seseorang sudah memakai implan, boleh langsung berhubungan nggak? Itu yang banyak ditanya sama pasien. Pemasangan implan boleh kapan aja, tapi disarankan asalkan pasien nggak hamil. Nah, biasanya kita tuh kalau misalnya mau pakai implan, saranin waktu saat mens. Kalau misalnya dipasang saat mens, misalnya mens hari kedua dan itu masih mens, nggak mungkin dong berhubungan. Tapi kalau misalnya dipasang setelah mens ya, itu minimal sih disaranin kalau misalnya mau langsung berhubungan nih, udah ngebet pengen berhubungan, sarannya sih pakai kontrasepsi yang lain ya, seperti kondom atau yang lain. Karena efek dari implan itu kan butuh waktu minimal seminggu lah. Implan juga bisa kayak misalnya pasien-pasien postpartum baru habis lahiran tuh, habis nifas langsung dipasang juga boleh, cuman tunggu seminggu aja dulu. Mungkin yang paling penting lain ini kali ya, apa namanya, kalau untuk cabut itu sering nanya tuh biasanya, Wi. Kapan sih harus dicabut, itu sering tuh nanya. Iya dok, lupa Dewi. Iya betul tuh. Kapan sih bisa dicabut tuh, kapan? Sebenarnya nggak ada masalah sih, kapan aja boleh, asalkan pasien sesuai kebutuhan ya. Memang pasien misalnya dia memang pengen hamil atau pengen melanjutin hamil, itu nggak ada masalah sih, boleh dicabut. Nggak ada peraturan khusus. Dewi juga bisa nanti konseling sama pasien kalau tentang implan. Kadang-kadang kan orang takut nih, aduh disayat, aduh di macam-macam, aduh bisa kemana ini, bisa jalan-jalan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu di seputar masyarakat, dan harapannya diskusi kita tuh bermanfaat kan. Intinya sih kalau saran saya sih, kalau misalnya memang pasien memang pengen nanya tentang implan, tanyalah ke tenaga kesehatan. Dok, tadi udah banyak kali yang Dewi dengar penjelasan dari dokter, jadi nanti Dewi bisa langsung kasih tahu ke pasien. Makasih banyak dok buat waktunya hari ini ya. Ya, semoga juga bermanfaat ya. Pastinya ya untuk konseling sama pasien ini penting. Sebenarnya pertanyaan implan itu pertanyaan yang hampir sering ditanyakan sama semua orang. Cuman kadang-kadang masyarakat kadang malu bertanya. Jadi intinya sih sebenarnya moga-moga dengan kita buat video ini, vlog ini bisa menjawab pertanyaan terutama untuk bunda-bunda di rumah ya. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk sehat. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.